Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di acara Bincang Digital, Bapak Ibu, belajar bersama guru kreatif. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang suatu aplikasi masih seputar games yang dapat membantu Bapak Ibu di dalam proses evaluasi, gitu ya. Salah satunya adalah untuk mengukur pemahaman siswa-siswi Bapak Ibu setelah materi disampaikan, gitu ya. Nah, kali ini aplikasi yang akan kita bahas itu yaitu tentang Word Wall, gitu ya. Kita akan membahasnya. Nah, yang seperti apa? Kita akan coba pelajari. Oke, baik. Tahap pertama, Bapak Ibu, seperti biasa silakan untuk membuka Google Chrome-nya terlebih dahulu. Oke, kita buka dulu Google Chrome-nya. Oke, Bapak Ibu boleh boleh juga membuka Mozilla ataupun yang lainnya, gitu ya. Nah, oke, selanjutnya Bapak Ibu ketikkan di laman Google Chrome-nya Word Wall. Nah, ini sudah ada di sini, hanya jangan pakai game ya. Nah, ini dia Word Wall, gitu ya. Nah, oke, setelah ada, lalu Bapak Ibu tinggal klik Enter. Oke, nah ini keluar ya. Nah, setelah keluar seperti ini, nanti Bapak Ibu bisa mengklik yang atas ataupun yang bawah. Nah, kalau Bapak Ibu misalkan sudah memiliki, tinggal langsung aja login ya. Nah, kalau mau buat dari awal bisa klik yang bagian teratas pada laman Google ini ya. Kita coba klik yang paling teratas yang ini. Nah, setelah terbuka seperti ini Bapak Ibu, ini kebetulan mereka langsung mendeteksi email saya gitu ya. Akibatnya saya sudah masuk ke dalam akun depan atau halaman depan dari WordWall gitu ya. Nah, untuk Bapak Ibu yang belum masuk, nanti di sini ini tulisannya sebelum misalkan kita masuk ke dalam akun kita masing-masing, di sini tulisannya itu sign up gitu ya, sign in or sign up. Jadi di sini tulisannya seperti itu, gitu ya. Oke. Nah, nanti Bapak Ibu cukup sign up di sini, klik sign up di sini. Setelah itu Bapak Ibu seperti biasa hanya memasukkan email Bapak Ibu yang tertanam di dalam komputernya atau di laptopnya. Setelah itu masukkan password, setelah itu beres. Lalu Bapak Ibu silakan untuk melakukan sign in, gitu ya. Nah, setelah sign in maka tampilan depannya seperti ini. Dan sign up tulisan di pojok atas kanan akan berubah menjadi akun Bapak Ibu, gitu ya. Yang jelas akan sama dengan nama email Bapak Ibu. Nah, setelah masuk seperti ini, maka Bapak Ibu untuk membuat sebuah permainannya, gamesnya, maka Bapak Ibu tinggal mengklik create activity di sini, gitu ya. Nanti setelah dibuat, nanti semua games-games yang Bapak Ibu buat akan tersimpan di dalam My Activity, gitu ya. Nah, setelah nanti game itu misalkan kita pergunakan untuk dilakukan evaluasi bersama siswa, nanti hasilnya itu terekam Bapak Ibu, tersimpan semuanya di My Result yang ini, gitu ya, tersimpan di sini. Artinya, setelah melakukan evaluasi dengan games permainan yang ada di WordWall ini, Bapak Ibu jangan khawatir. Jadi nilainya itu terekam, tinggal kita rekap, gitu ya. Nanti kita akan simulasikan. Baik, yang pertama Bapak Ibu membuat soalnya dengan cara menekan create activity, gitu ya. Yang ini. Nah, tinggal ditekan saja, kita tunggu. Nah, setelah masuk ke laman create activity, maka di sini banyak sekali games-games yang disediakan oleh WordWall berkenaan dengan fungsi dia sebagai penyedia bentuk games, gitu ya. Tinggal dipilih Bapak Ibu, gitu ya. Artinya dengan hanya satu kali membuat soal Bapak Ibu misalkan yang jumlahnya terserah Bapak Ibu, gitu ya. Mau 5, 10 atau 20. Nah, soal tersebut itu langsung tersimpan di My Activity. Nah, nanti soal tersebut kita bisa rubah-rubah gitu ya. Misalkan minggu ini dalam bentuk berupa kuis gitu ya. Minggu depan kita rubah lagi misalkan dalam bentuk open the box gitu ya. Atau random card dan yang lainnya sampai misalkan yang disediakan terakhir itu ada yang namanya flip tiles gitu ya.
sampai sini. Jadi dengan hanya menyimpan satu bentuk soal, nanti bisa dirubah-rubah. Jadi tipe permainannya terserah Bapak Ibu, gitu ya, banyak sekali. Nah, kali ini kita akan coba memainkan. Biasanya siswa lebih seru gitu ya ketika dia melakukan sebuah permainan yang seperti halnya ada di HP-nya. Salah satunya itu adalah yang ini nih, Magic Cash yang ini ya. Kita akan coba, tinggal diklik saja Bapak Ibu setelah dipilih dari salah satu tipe permainan ini, Bapak Ibu tinggal klik saja. Misalkan saya mau yang ini ya, kita klik yang ini. Nanti bisa dirubah dalam bentuk yang lain. Nah, setelah tampil di sini diminta memasukkan soalnya, Bapak Ibu. Silahkan gitu ya, diberi judul soalnya, misalkan saya beri judul matematika gitu ya. Matematika penjumlahan, misalkan penjumlahan gitu ya. Nanti di sini diisi dengan materi Bapak Ibu tentunya ya, yang disampaikan saat itu apa ya. Oke. Baik, misalkan ada instruksinya, boleh instruksinya itu misalkan kita isikan silahkan berlomba mencari jawaban yang benar, misalkan gitu ya. Benar, mencari jawaban yang benar dan jangan sampai tertangkap oleh musuh, misalkan gitu ya. Di situ karena kita berbicara yang permainan tadi yang Magic Case ini itu ada kayak pigman gitu ya, mencari-mencari gitu. Nanti ada musuhnya juga di situ gitu ya. Jadi kita kasih keterangan seperti itu. Misalkan silakan berlomba mencari jawaban yang benar dan jangan sampai tertangkap oleh musuh gitu ya. Kalau tertangkap oleh musuh nanti dia kalah dalam permainannya gitu ya. Baik, kita isikan pertanyaannya. Misalkan Bapak Ibu hanya berupa gambar, bisa ini tinggal diklik ini, add image, nanti akan masuk gambarnya ya. Oke, kita akan coba soal tentang matematika, gitu ya. Baik, soal pertama misalkan saya ingin 5 ditambah 4, misalkan sama dengan berapa, gitu ya. Nah, maka untuk isi pilihannya ini ada sampai F Bapak Ibu. Nanti terserah Bapak Ibu mau berapa gitu ya kotaknya. Misalkan saya mau 3, 4 boleh ya. Misalkan 5 tambah 4, jawabannya misalkan ada 5, ada 6, maksud saya ada 7, terus ada 8, ada 9 gitu ya. Pak, saya mengajar SMA, boleh sampai E gitu ya. Boleh kita tambahkan atau sampai E ya. Misalkan sampai E. Terus ini pertanyaan pertama, misalkan untuk pertanyaan kedua Bapak Ibu sampai seterusnya ketika mau memasukkan soal itu Bapak Ibu tinggal mengklik add a question. Gitu ya, tinggal diklik satu kali maka muncul untuk tampilan soal berikutnya. Ya. Alat bantu Bapak Ibu kalau misalkan ini ada fungsi-fungsi yang lain boleh memakai di sini gitu ya. Mau di bold juga boleh. Misalkan selanjutnya 6 ditambah misalkan 10 berapa gitu ya. Oh lupa, ini belum ada jawabannya ya. Nomor 1 belum diberi jawaban. Untuk memberi jawabannya Bapak Ibu, 5 ditambah 4 itu kan jawabannya 9 ya. Cukup ganti tanda X ini dengan menekan satu kali. Sekarang jadi checklist. Itu jawabannya gitu ya. Oke, terus yang ini 6 tambah 10 misalkan ini jawabannya 10, 15 misalkan 16, 18, 20 misalkan seperti itu ya. Ini jawabannya adalah 16, maka diklik satu kali pada jawabannya sebagai penanda bahwa itu dia jawaban. Pastikan checklist gitu ya. Baik, ini saya contohkan 2 soal saja Bapak Ibu ya untuk nanti menghemat waktu. Nah, nanti keperluan jumlah soal itu berdasarkan kebutuhan dari Bapak Ibu gitu ya. Mau berapa kira-kira menguji pemahaman siswa terhadap konsep-konsep yang telah disampaikan gitu ya. Nah, kalau sudah Bapak Ibu tekan done gitu ya, ditekan yang ini. Oke, kita tunggu dia melakukan save untuk tersimpan ke dalam akun kita gitu ya. Nah, Bapak Ibu, setelah melakukan proses pembuatan soal dan kita sudah menekan done, maka tampilannya itu akan seperti ini, Bapak Ibu, gitu ya.
Jadi sebelum Bapak Ibu melakukan namanya games dengan para siswa, Bapak Ibu bisa mencoba terlebih dahulu gitu ya, dicoba terlebih dahulu takut misalkan ada jawaban yang salah. Nah, bagaimana cara mencobanya? Ini sudah ada yang kita buat kan ya, soal yang kita buat judulnya matematika penjumlahan. Nah, di sini ada perintah silakan berlomba mencari jawaban yang benar dan jangan sampai apa namanya tertangkap oleh musuh. Tuh kan di sini ada yang salah Bapak Ibu ya, yang ini ya. Nah, kita bisa edit terlebih dahulu, tinggal klik edit konten ini ya. Edit konten, klik. Nah, di sini kita betulkan dulu gitu. Silahkan gitu ya, silahkan. Nah, ini silahakan gitu. Jadi kita betulkan. Nah, seperti itulah fungsinya kita melakukan cross check gitu ya. Silahkan. Oke. Kalau sudah yakin kita down lagi. Lalu kita tunggu masuk ke menu yang seperti tadi. Nah, ini kan untuk mengecek dari luarnya ya. Sekarang kita mengecek gamesnya apakah betul atau ada yang salah gitu ya. Kita klik start terlebih dahulu untuk pengecekan. Nah, kita akan mencoba bermain sambil mengecek gitu ya, sambil mengecek gamenya. Oke, ini sudah berjalan waktunya, silakan. Ini yang punya kita, ini musuh-musuhnya gitu ya. 6 tambah 10 harus 16, kita cari ke atas. Nah, solusi yang dicari siswa, ibu-ibu, ibu bapak pasti kan berbeda-beda ya. Nah, solusi tersebut akan mempengaruhi waktu siswa untuk menjawab gitu ya. Nah, 5 ditambah 4 misalkan. Mana 5 ditambah 4? 9. Nah, ini. Nah, setiap siswa pun mau bergerak ke angka 9 itu kan beda-beda arahnya ya. Nah, memang betul jawabannya, tapi kan cara mereka untuk sampai ke 9 itu berbeda-beda. Akibatnya, nanti siswa akan menghasilkan jawaban yang sama, tetapi dalam waktu yang berbeda-beda. Nah, ini contohnya saya sudah menyelesaikan, misalkan tadi kita uji soalnya takut ada yang salah, kita menyelesaikan soalnya betul semuanya dalam waktunya 43 second, gitu ya. Nah, di sini nanti siswa pun bisa melihat jawabannya di sini, gitu ya, dengan cara mengatur dari pengaturan gurunya. Nah, ini kalau sudah yakin bahwa soal tidak ada yang salah, mari kita share terlebih dahulu, gitu ya, di share kepada siswa tentunya kita share pada siswa. Nah, dengan klik share, lalu Bapak Ibu pilih yang my ini ya. Nah, di sini untuk siswa gitu. Terus kita set segment, kita klik gitu. Oke, nah di sini ada aturan Bapak Ibu pilih yang enter name ya, jangan yang kedua. Kalau yang kedua, jadi ketika siswa diberikan link itu tidak ada tidak boleh apa maksudnya tidak diberikan nama gitu ya kan kita mau menginput hasil dari siswanya ya. Maka kliknya enter name supaya siswa menginput nama mereka gitu ya. Terus, nah akhirnya kapan deadline-nya? Jangan diklik none misalkan, dikarenakan kita mau beri waktu biar tidak sembarangan siswa mengerjakannya ya. Biar berbarengan, kita klik pengaturan waktunya, misalkan kita ini gitu ya, sampai malam lah misalkan. Nanti Bapak Ibu bisa set kalau pelajarannya misalkan dari jam 9 sampai jam 10, ya udah klik sampai jam 10 gitu ya. Nah, misalkan ini contoh kita sampai malam aja ya. Nah, di sini tanggalnya misalkan hari inilah, kita laksanakan hari ini, gitu ya. Nah, ini untuk akhir dari gamenya itu apakah mau menampilkan jawaban supaya siswa bisa melihatnya? Boleh jawaban yang betul maksudnya ya. Terus, apakah nilainya masuk ke leaderboard gitu ya, ke nilai masuk ke akun kita? Ya, kita masukkan. Nah, nanti siswa juga bisa melihat nilainya, leaderboard siswa juga bisa melihatnya ya. Nah, yang ketiga start again. Nah, ini jangan diklik Bapak Ibu kalau untuk siswa diminta hanya satu kali bermain. Jadi start again aja-nya dihilangkan. Tapi kalau misalkan ini hanya sebagai contoh, siswa boleh melakukan permainan berulang kali. Maka boleh diklik start again gitu ya. Nah, dikarenakan kita ingin menguji pemahaman kali ini, jadi saya anggap siswa jangan melakukan permainan lebih dari satu kali. Jadi ininya saya hilang, gitu ya, sebab kita mau menginput nilai, gitu ya. Oke, baik. Setelah selesai pengaturannya, Bapak Ibu tinggal klik start aja, klik start, gitu ya. Nah, di sini ada apa namanya? Ada link yang mesti diberikan kepada siswa, gitu ya. Kita akan cek copy.
Nah, setelah di copy, kita akan buka misalkan new tab gitu ya. Misalkan ini dari sisi siswa. Kita pastikan saja alamat yang telah dikirimkan oleh Bapak Ibu ke siswa. Misalkan ini dari sisi siswa ya. Nah, nanti Bapak Ibu di sini di word wall ini nanti ada tampilan seperti ini kalau di diri siswa gitu ya. Nanti di sini itu ada matematika penjumlahan gitu ya judulnya. Nah, di sini siswa diminta di-input siswa meminta menginput namanya, wajib gitu ya. Misalkan ini saya isi dengan nama saya aja ya. Saya yang melakukan percobaan misalkan. Nanti diisi oleh siswa-siswi Bapak Ibu di sini gitu ya. Mereka akan mengisinya. Ini dari sisi siswa ini tampilannya seperti ini. Setelah di-share gambar alamat maksudnya ya. Nah, nanti siswa akan melakukan proses start gitu ya. Nah, di start sama siswa, maka mereka siap untuk melakukan permainan. Di sini ada aturannya gitu ya. Silakan berlomba mencari jawaban yang benar dan jangan sampai tertangkap oleh musuh. Jadi untuk aturan ini Bapak Ibu bisa buat berdasarkan mata pelajaran Bapak Ibu gitu ya. Bisa dibuat dengan tipe dari soal yang Bapak Ibu buat. Judulnya juga pasti dengan disesuaikan dengan mata pelajaran Bapak Ibu gitu ya. Baik. Nah, kalau sudah ini siswa akan mengklik ini. Ini di sisi siswa ya. Diklik startnya siswa akan bermain. Oke, sini ceritanya di sisi siswa sedang bermain, ada soalnya 5 ditambah 4 gitu ya. Mereka harus cari jawabannya 9. Nah, di kemana? Nah, setiap siswa mencari angka 9 itu kan jalannya beda-beda ya. Nah, ini dia dari sisi siswa. Set, ya, dapat gitu ya. Memang semuanya akan mengarah ke arah 9, tapi waktu yang ditampilkan setiap siswa pasti berbeda gitu ya. Jadi siapa yang duluan dia akan mendapat peringkat 1. Soal kedua, 6 tambah 10, 16. Oke, itu ada jahatnya ya. Kalau nanti ada jahatnya, tenang, siswa mendapat 3 kali percobaan gitu ya. Jadi ada 3 nyawa yang di atas pojok kanan itu ya. Itu adalah yang menandakan nyawa siswa ada 3 kali. Nah, ini nyawa siswa ya. Nyawa siswa ada 3. Jadi kalau 1 kali misalkan saya coba kalahkan 1 kali ya. Nah, nanti tenang, masih ada. Nah, misalkan ketemu sama penjahatnya, ini kalah ya. Nah, jadi ada 2 lagi itu. Jadi tenang, ada 3 kali kesempatan, gitu ya. Oke, 3 kali kesempatan. Oke, betul sekarang ya. Nah, ini dia dari sisi siswa pasti seru gitu ya. Kenapa ini seolah-olah permainan yang memang biasa mereka lakukan di HP-nya ya. Nah, ini adalah dari sisi siswa, dia betul semuanya, memang betul semuanya, tetapi waktu yang dicapainya sekitar 1 menit gitu ya, cukup lama. Mereka bisa melihat jawaban-jawaban dia gitu ya. Nah, ini dia 5 ditambah 4, 9, jawaban dia betul gitu ya. 6 tambah 10, 16, jawaban dia juga betul gitu ya. Ini adalah dari sisi siswa gitu ya. Nah, kalau dari sisi gurunya bagaimana setelah ada satu siswa yang mengerjakan? Maka ini akan terlihat di sini Bapak Ibu gitu ya. Ini kita keluarkan. Nah, setelah ada siswa yang mengerjakan, nanti Bapak Ibu akan masuk nilainya itu ke akun Bapak Ibu. Ada di sini, ada di My Result gitu ya. Di sini tinggal diklik sama Bapak Ibu. Nah, setelah itu klik dulu yang barusan, misalkan kan tanggal 1 ya. Nah, ini kita klik yang permainan barusan tuh ada satu orang yang melakukan permainan gitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu di sini. Nanti jumlah siswanya itu akan masuk semuanya di sini gitu ya. Mau berapa? Mau 30, 25, semua siswa akan termasuk akan ada daftar di sini gitu ya yang mengikuti lomba tersebut. Nah, nanti urutan ranking 1 sampai ranking terakhirnya itu tergantung dari mana? Satu, jawaban yang betul dia, yang kedua waktu yang dibutuhkan untuk menjawab soal tersebut gitu ya. Kalau betul semuanya dan waktu yang diberikan ternyata lebih singkat, maka dia yang akan ada pada posisi peringkat ke-1 gitu ya. Jadi tersimpan di sini Bapak Ibu tinggal input misalkan nama A, oh skornya gitu ya, berapa setiap satu soal diberikan 1 skor. Jadi kalau Bapak misalkan Bapak Ibu seolah-olah misalkan dikasih 10, bisa ibaratkan 10 itu nilainya 100 gitu ya. Boleh seperti itu. Tinggal pengaturan Bapak Ibu lah gitu mah ya.
untuk penilaian mah. Nah, ini adalah berkenaan dengan apa namanya? Berkenaan dengan word wall ini. Nah, yang uniknya lagi, nanti misalkan di kelas yang lain kita klik My Activity misalkan gitu ya. Di kelas yang lain masih tentang materi penjumlahan soal. Jadi semua soal yang telah dibuat, ingat Bapak Ibu ada di My Activities gitu ya. Nah, misalkan ini untuk kelas yang lain nih, kita klik dulu. Nah, ini dia untuk kelas yang lainnya. Bapak Ibu mau rubah misalkan tidak mau permainan seperti ini, tinggal dirubah di sini ada show all gitu ya. Mau dalamkan yang barusan mah music case gitu ya. Mau yang flip boleh diganti dengan flip boleh atau open the box juga boleh atau berupa kuis. Bapak Ibu tinggal melakukan pemilihan saja gitu ya. Nah, tinggal dipilih seperti biasa. Setelah dipilih misalkan mau flip gitu ya, mau yang ini. Nah, nanti akan rubah tipe permainannya. Nah, jangan lupa Bapak Ibu melakukan share dari tipe perubahan tersebut gitu ya. Share lagi, diklik lagi ini share-nya. Kita kirimkan lagi kepada siswa gitu ya. Oke, misalkan tadi belum dibuka dulu ya, kita coba dulu. Nah, ini kalau sudah misalkan permainannya nantinya jadi tipenya begini gitu ya. 6 tambah 10, jadi random, jelaslah random ini ya. Nah, ini dia tipe flip gitu. Nah, gitu ya. Misalkan yang ini berapa? Sok silahkan. 9. Kita coba. Betul. Jadi tergantunglah Bapak Ibu mau yang mana. Nah, seperti tadi ya. Jangan lupa untuk melakukan share alamatnya. Setelah itu akan bermain seperti biasa. Hasil permainannya ada di My Result gitu ya, ada di sini. Nah, nanti terekam, tinggal klik dulu permainan yang barusan. Nah, setelah itu Bapak Ibu bisa melihat setiap jawaban siswanya. Gitu ya, siapa yang peringkat 1 sampai peringkat akhir dan waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakannya. Seru kan ya? Yang pertama, serunya apa di sini? Serunya kita bisa merubah banyak tipe permainan, gitu ya. Terus siswa ditantang untuk secepatnya melakukan proses jawaban. Jadi kalau siswa benar-benar paham, dia tertantang untuk cepat menjawabnya, terus strategi menjawabnya juga dia akan membutuhkan strategi gitu ya. Berarti kecerdasannya itu banyak yang yang diambil dari permainan ini, gitu ya. Nah, gitu. Seperti itu Bapak Ibu untuk permainan word wall mudah-mudahan bisa diaplikasikan di sekolah Bapak Ibu. Ini caranya mudah sekali ya. Seperti itu Bapak Ibu, jadi soal yang telah dibuat tersimpan di My Activities, terus nilai siswa atau siswa-siswi yang telah mengerjakan kuisnya atau evaluasinya itu tersimpan di My Result. Nanti nilai-nilainya itu dia bisa tersimpan, selanjutnya Bapak Ibu bisa rekap, lalu dimasukkan ke dalam nilai Bapak Ibu, gitu ya, ke dalam nilai yang biasanya Bapak Ibu masukkan, gitu ya. Jadi intinya word wall ini dia menyediakan berbagai tipe permainan yang menarik gitu ya untuk evaluasi Bapak Ibu berbasis game gitu ya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.